Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Syifa Umar, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu rambu-rambu pembelajaran anak usia dini. Mengapa rambu-rambu pembelajaran anak usia dini? Karena sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mengikuti aturan untuk pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Baik, masuk pada poin pertama, yaitu karakteristik pembelajaran anak usia dini. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dalam berperilaku. Karakteristik cara belajar anak merupakan fenomena yang harus dipahami dan dijadikan acuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk anak usia dini. Karakteristik cara belajar anak adalah yang pertama, yaitu anak belajar melalui bermain. Kedua, anak belajar dengan membangun pengetahuannya. Ketiga, yaitu anak belajar secara alamiah. Dan yang keempat, yaitu anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Masuk pada poin kedua, yaitu prinsip pembelajaran anak usia dini. Prinsip pembelajaran anak usia dini, salah satu pilar konsep dasar PAUD adalah prinsip pelaksanaan pembelajaran. Terdapat pada 13 prinsip pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Dan kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Dan ketiga, pengembangan kecerdasan majemuk anak. Keempat, belajar melalui bermain. Kelima, tahapan perkembangan anak usia dini. Keenam, anak adalah peserta didik yang aktif. Ketujuh, interaksi sosial anak. Kedelapan, lingkungan yang kondusif. 9, merangsang kreativitas dan inovasi. Ke-10, mengembangkan kecakapan hidup anak. Ke-11, memanfaatkan potensi lingkungannya. Ke-12, pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. Dan yang ke-13 adalah stimulasi secara holistik. Masuk pada poin ketiga, yaitu pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Mempelajari ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori belajar ini dimotori oleh para tokoh psikologi Gestalt, termasuk teori Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna, dan menekankan juga pentingnya program pembelajaran yang berorientasi pada pertumbuhan perkembangan anak. Ciri-ciri pembelajaran tematik yang pertama, yaitu berpusat pada siswa. Dan kedua, memberikan pengalaman langsung pada siswa. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Baik, masuk pada poin keempat, yaitu pendekatan saintifik di PAUD. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknis, menganalisis data, menarik kesimpulan dengan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Masuk pada poin kelima atau poin terakhir, yaitu sumber belajar pendidikan anak usia dini.
Sumber pembelajaran anak usia dini, terdapat banyak sumber media yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Prinsipnya, media yang akan digunakan tersebut dapat memberikan rangsangan semangat atau motivasi anak usia dini untuk dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan, sehingga mereka tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Macam-macam sumber media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio, kedua media visual, ketiga media audiovisual, keempat media lingkungan, dan kelima media permainan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.